Maksud sih ya, kebetulan ini topiknya cukup menarik, yaitu mengenai diagnosa lidah ya. Ya, lidah ini saya lihat sih di beberapa diskusi itu ada beberapa perbedaan dari teman-teman yang di Indonesia ini. Yang saya ikuti dan saya pakai itu versinya Mas Yosya. Entah kalau teman-teman yang lain tuh versi apa. Kok saya lihat tuh berbeda gitu loh. Jadi kalau saya mendiagnosa suatu lidah, ini diagnosa A, B, C, D, tapi kok orang lain yang kebetulan mungkin lebih senior kok berbeda. Nah, nah ini saya nggak tahu ini udah pakai metode apa. Memang saya lihat juga di buku yang di dari penelitian ilmu TCM yang dari Jerman itu juga sedikit berbeda ya, ada sedikit berbeda juga. Tapi nggak banyak, tapi nggak banyak. Perbedaannya nggak banyak, banyak yang sama, sebagian besar sama. Ya. Sebagaimana Mas Susia juga menceritakan, Mas Susia ya bilang bahwa teks-teks di Cina, mungkin teks modern ya, itu memandang lidah berwarna ungu ini sebagai stagnasi Qi. Tetapi, ya, pendapat Mas Susia ini adalah stasis darah dan itu dibuktikan sebenarnya terbukti ya karena Mas Susia kan meneliti juga ya dari pasien-pasiennya. Dan kalau kita mau lihat benar tidaknya analisa kita sebenarnya eh, dari diagnosa, kemudian dari diagnosa itu kan kita kemudian terjemahkan menjadi apa? Menjadi strategi terapi, menjadi sindrom, kemudian menjadi strategi terapi. Kemudian kalau kita tuh terapinya akupunktur maka menjadi titik, ya kan? Lalu semestinya ya, semestinya ya, kalau diagnosa itu betul, maka titik-titik yang akan kita pilih itu memberikan dampak segera setelah terapi. Jadi eh, Li Kan Cian Chiang Ing. Jadi begitu tongkat ditusukkan akan segera terlihat bayangannya. Begitu jarum ditusukkan akan segera kita lihat dampaknya. Kan begitu semestinya. Gitu kalau kita diagnosanya tepat benar. Ya, jadi ada pepatah mengatakan, pepatah bahasa Inggris, diagnose means cure. Diagnosa itu berarti kesembuhan. Ya, karena emang ini pintu masuk untuk kita memperbaiki disharmoni atau ketidakseimbangan yang terjadi, yaitu ilmu diagnosa ini, gitu ya. Jadi, mari kita simak sama-sama ya, apa yang dijelaskan oleh Mas Susya. Ini teks buku yang saya pakai adalah teks bahasa Inggris. Kenapa? Kalau eh kita pakai yang terjemahan versi AI atau versi Google Translate, itu kata-katanya agak kurang nyaman untuk kita pakai. Jadi logika berbahasanya jadi rancu. Jadi saya langsung saja menerjemahkan tidak secara letterlek, tapi secara makna supaya enak kita dengarkannya, supaya enak kita memahaminya ya. Apa yang dimaksud oleh teks-teks dalam berbahasa Inggris ini supaya kita lebih mudah. Jadi kalau kita membaca teks-teks yang bahasa Indonesia yang terjemahan AI atau yang Google Translate itu kadang-kadang bahasa sendiri bacanya kok malah jadi pusing gitu. Kok kayak gini mananya. Ketika dilihat di bahasa Inggris, oh ternyata maksudnya begitu. Agak lain kadang-kadang begitu. Coba. Jadi saya ambil teks dalam bahasa Inggris. Tetapi jika teman-teman nanti mengikuti pelajaran kita yang khusus membahas diagnosa lidah itu beda ya. Kita sudah berikan apa namanya dalam bahasa Indonesia. Kita sudah berikan dalam berbahasa Indonesia. Ya, rangkumannya dan juga untuk nanti Oktober ya kita mau mulai diagnosa lidah yang terapan. Apa sih bedanya dengan yang dasar? Ya, teman-teman yang udah ikut dasar itu kan hanya membahas sampai full teori. Tetapi yang terapan itu nanti akan ada tambahan prakteknya bagaimana. Jadi teori juga dimatangkan selama 2 bulan karena nggak mungkin lidah itu dipelajari hanya dalam beberapa hari saja. Ya, saya pikir minimal 2 bulan. Nah, mungkin juga kurang 2 bulan itu, mungkin ya. Jadi 2 bulan kalau teman-teman itu
yang ikut ya, teman-teman ikut 2 bulan itu hadir terus dalam Zoom atau paling tidak kalau tidak bisa hadir itu mengulang kembali rekamannya. Ya, itu saya yakin banyak kok teman-teman yang sudah ikut itu bisa menganalisa dengan bagus ya, dengan betul. Ya, kemudian nanti setelah 2 bulan itu akan kita banyak studi kasus, pemilihan titik berdasarkan lidah, kemudian habis lidah kan kita petakan sindrom, lalu kita pilih titik-titik dan juga terapi pendamping ya dari pola makan bagaimana ya, yang sederhana saja, tidak yang rumit-rumit ya. Namun ini penting kenapa? Karena karena banyak kasus begini teman-teman. Banyak kasus ya. Ini saya alami sendiri ya. Ketika kita hanya menterapi berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita diagnosa dari lidah, dari 4 cara pemeriksaan, ya kan, kemudian kita terapi, ya. Tetapi tidak menterapi akar problem yang lebih tinggi dari itu, yaitu apa? Pola makan dan juga pola emosi tidak kita perbaiki, ya. Tidak kita berikan saran untuk bagaimana mengolah emosi, terapi psikisnya bagaimana. Itu yang tadinya membaik, membaik akan datang lagi. Ya, penyakitnya datang lagi dan datang lagi. Kenapa? Karena sumber ibarat api, kita memadamkan api, ya kan? Maka air. Ini orang bawa kayu bakar terus, ya. Semestinya memadamkan api itu kita bawa air juga, eh, jangan sampai orang itu membawa kayu bakar. Jadi hentikan, suplai kayu bakar dihentikan. Ya, jadi suplai eh, penyakit dari suplai disharmoni, apa yang menyebabkan disharmoni itu dihentikan. Dari mana? Nah, itu berdasarkan diagnosa nanti bisa jadi dari pola makan atau dari pola hidup, ya, pola emosi dan sebagainya. Ya, ini juga perlu diperbaiki. Begitu pola pikirnya, mindset kita ya. Nanti eh, kita sebagai terapis nanti benar-benar holistik. Jadi holistik itu, holistik bukan hanya nama kita. Rumah sehat kita rumah sehat terapi holistik, tetapi kita tidak paham apa itu holistik. Tidak paham apa itu holisme. Ya, kita menyeluruh, benar menyeluruh ya. TCM itu kan salah satu metode terapi yang dia holism, ya kan? Yang holistik menyeluruh. Tidak hanya melihat badan, ya, tetapi juga melihat faktor yang lainnya, ya. Manusia berada di antara langit dan bumi, kan begitu. Jadi kita tidak hanya melihat manusia sebagai mikrokosmos, tetapi juga makrokosmosnya dilihat, kan begitu. Oke, jadi penuh filosofi teman-teman ya. TSM ini penuh filosofi, tapi kalau kita mengikut terus sebenarnya itu mengasihkan. Ya, saya sendiri sebenarnya belum lama kalau dibanding teman-teman ya. Dibanding teman-teman itu banyak lebih yang lebih senior ya. Cuman saya senang aja belajar ini. Saya senang mengkaji, belajar ya. Tipe tanah kebetulan saya. Kalau saya lihat dari mahasiswa ini, saya sendiri orang yang tipenya tipe tanah. Dari ciri-ciri fisik menunjukkan tipe tanah ya. Bulan lalu kan kita itu sudah bahas nih mengenai tipe-tipe konstitusi tubuh, ya kan? Tipe tanah itu di antaranya kepalanya besar, mukanya bulat, kemudian ototnya cukup eh, terbentuk, ya kan? Kakinya juga besar. Nah, ini saya tipe tanah dan senang berpikir. Orangnya senang berpikir. Nah, jadi memang mengkaji begini saya pribadi eh, cukup senang ya. Apapun ya. Kebetulan karena saya ini sudah terlanjur nyemplung di dunia TCM, ya, sayang kalau tidak serius. Tidak sekalian kita nyemplung belajar eh, mendalam dan serius. Nah, ini kalau kulit-kulitnya saja sebagaimana dulu dulu saya pernah belajar dulu sering ke rumah orang ya yang lebih senior, saya datangi itu walaupun jauh gitu kan. Tetapi tidak diajarkan inti-intinya, cuma belajar kulit, kulit, kulit saya. Saya bosan kan, bosan. Ya lama-lama karena saya ada buku, saya belajar buku. Kemudian cari-cari guru-guru yang lainnya, yang lebih membuka, membuka ilmu yang nggak pelit, yang
Ditanya itu kan ada kan, ya maaf ya, ada ya tipe yang kita tuh belajar tuh kok seakan-akan ada ilmu yang disembunyikan gitu kan. Ya kita semestinya nggak begitu ya. Kita semestinya nggak begitu ya. Kayak literatur, yaudah kita literatur buka saja semua. Siapa yang mampu untuk mengkaji ya silahkan kaji. Ya, biar terapis tuh pinter gitu. Biar tersebar ilmu itu. Ya. Nah itu gaya saya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita membahas ini ya. eh Lidah ya. Lidah itu ada 4 item atau parameter menurut manusia. Ya. Yang diperiksa itu 4 parameter. Yang pertama warna dulu. Jadi runut ya. Manusia itu mengajari kita itu runut dalam menganalisa lidah. Pertama amati warnanya dulu. Kemudian tubuh lidah. Kemudian selaput atau lapisan. Yang terakhir itu kelembabannya atau cairannya. Nah, kita sudah kemarin membaca mengenai warna ya. Kita ulang lagi mengenai warna. Tongue body color. Warna tubuh lidah atau warna badan lidah. The, the normal body color should be pale red. Warna normal, lidah yang normal itu semestinya merah pucat atau dalam bahasa teman-teman yang sudah lebih dulu belajar di Indonesia itu merah muda. Begitu ya. Merah pucat kalau dalam bahasa manusia. Kalau bahasa teman-teman yang udah lebih dulu belajar, yang lebih senior, itu merah muda. The body color reflect the state of blood and nutritive qi. Tubuh lidah itu warnanya merefleksikan keadaan dari darah dan juga ing qi. Nutritive qi itu adalah ing qi. Ya tahu kan bedanya? Ing qi dengan wei qi dengan chong qi dan sebagainya. Ini dipelajari dalam teori qi. Dalam teori pembentukan qi. Nah, dilihat lagi teman-teman yang sudah pernah belajar ya. Jadi warna dari tubuh lidah ini merefleksikan keadaan dari darah dan juga ingci. And the yin organ dan juga organ yin. It reflect condition of heat or cold. Merefleksikan keadaan panas atau dingin. And yin or yang defisiensi. Dan apakah keadaannya itu defisiensi yin atau defisiensi yang? Ini bisa dilihat dari warnanya. Nah, ini contoh ya. Contoh eh, dilihat di sini. Ini warna yang merah muda atau merah pucat. Nih, pale tongue body color. Kemudian ini contoh yang merah ya, lidah merah. Cuman kalau foto itu kadang-kadang tidak menunjukkan warna yang sebenarnya. Kalau kita lihat secara langsung itu kadang berbeda dari foto. Di sini kita harus jeli ya kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, sering harus jeli. There are 5 pathological color. Ada 4 warna patologi yaitu pucat, merah, kemudian merah tua, ungu, dan biru. Nah, pucat itu bagaimana? Kita lihat penjelasan dari Mas Sosia. Pale, pucat ya. A pale body color indicate either deficiency of yang or deficiency of blood. Warna tubuh lidah yang pucat ini mengindikasikan baik defisiensi dari yang atau defisiensi darah. Jadi pucat itu bisa defisiensi dari yang atau defisiensi dari darah. Ya, apa bedanya? Ada bedanya nanti ya. In deficiency of yang, pada kondisi defisiensi yang, the tongue is also usually slightly too wet. Nah, ini bedanya. Kalau defisiensi yang, maka lidah itu biasanya agak basah. Since deficient yang qi fails to transform and transport fluid. Kenapa ini terjadi? Karena jika tubuh itu kekurangan yang, maka Qi itu gagal untuk melakukan transformasi dan transportasi cairan. Sehingga apa yang terjadi? Cairan itu numpuk di dalam tubuh, termasuk di lidah.
Sehingga orang yang mengalami defisiensi yang ini lidahnya itu basah. Nah, itu logikanya. Jadi ini lidah pun sesuatu yang logis ya. Jadi lidah itu sesuatu yang logis. Oke, maaf ada gangguan sebentar ya, teman-teman. Lanjutkan. Jadi begitu ya logikanya, ya. Logikanya dari teori transformasi Qi, limpa, limpa dan ginjal ya kan, yang ada tiga organ itu bertanggung jawab dalam transformasi transportasi cairan, yaitu apa? Pertama limpa, yang kedua paru-paru, yang ketiga ginjal, ya kan? Gitu. Nah, khususnya limpa, ketika ya limpa ini kekurangan Qi, kekurangan yang Qi, apa yang terjadi terkait dengan cairan? Yang terjadi bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah limpa ketika gagal melakukan transformasi dan transportasi, maka cairan itu bisa numpuk dalam tubuh, ya, sehingga lidah juga nampak basah. Kemungkinan yang lain, ketika defisiensi si ini sangat parah atau defisiensi yang ini sangat parah, maka yang terjadi adalah minuman yang kita konsumsi itu tidak sama sekali dicerna, ya, atau cuma sedikit sekali yang dicerna, langsung keluar, langsung dikeluarkan. Apa yang terjadi? Tubuh jadi kekeringan, kekurangan apa? Kekurangan cairan. Jadi ini menunjukkan kondisi lidahnya di sini kering. Ya, jadi kering pun bisa menunjukkan defisiensi yang tapi yang parah. Namun secara umum ya, lidah yang kondisinya basah ini menunjukkan defisiensi yang. Nah, berarti kembali lagi ke teori yin yang, ya kan? Teori yang itu dalam ilmu lidah juga di dipakai ya, dipakai. Oke, lanjut. In deficiency of blood, pada keadaan defisiensi darah, the tongue tends to be somewhat dry. Pada keadaan defisiensi darah, kekurangan darah, maka lidah itu menjadi penampakannya kering. Ya, logikanya bagaimana? Logikanya bagaimana? Kalau kekurangan darah, darah itu isinya apa, teman-teman? Darah itu isinya apa? Darah itu ternyata isinya juga cairan, iya kan? Berapa persen? Banyak sekali persentase darah dalam cairan ini. Ya, ya, darah itu dengan jin Y ini saling bertukar. Kalau jin Y ini lagi kekurangan, maka cairan yang ada dalam darah itu diambil untuk mensuplai ke jin Y. Demikian juga sebaliknya, ya. Cairan yang ada dalam lidah itu juga ngambil dari jin Y. Seperti itu. Jadi ketika darah kekurangan, ya, dalam tubuh kekurangan darah, maka ya cairannya jadi kurang juga, akan nampak pada lidah ini kering, ya, pucat dan kering. Ini menandakan kekurangan darah atau defisiensi darah. Istilah Cinanya, istilah pinyinnya apa teman-teman? Xie si, ya, xie si. Oke, jadi darah lidah yang kering ini kemungkinannya adalah menunjukkan defisiensi darah yang pertama. Yang kedua, kemungkinan lain, ya ini bukan tidak dijelaskan di sini tapi dijelaskan di buku mahasiswa yang lain. Kemungkinan yang lain adalah defisiensi yang parah. Jadi defisiensi yang
yang keadaannya parah. Ini lidahnya juga kering, pucat dan kering. If the side of the tongue are especially pale, jika sisi dari lidah ini pucat, ya, sisi lidah ini pucat, or in severe cases slightly orangey, atau dalam kasus yang parah ini nampak lebih berwarna orange, it indicate deficiency of liver blood. Ini menandakan keadaan defisiensi darah liver. Berarti kita harus jeli teman-teman di sini. Mengamati warna lidah ini harus jeli. Ya, nampak memang kadang-kadang orang yang kekurangan darah liver itu di sisi pinggirnya itu selain pucat juga nampak ada rona berwarna orange. Ya, oke, itu mengenai lidah pucat. Kita lanjutkan ke lidah merah. By red is mean to red. Apa yang dimaksud warna merah itu maksudnya adalah terlalu merah. Bukan merah pucat. Red tongue body always indicate heat. Lidah merah ini selalu menunjukkan kondisi panas. If the tongue has a coating, jika lidah itu memiliki selaput, it indicates full heat, mengindikasikan panas penuh. Apa sih panas penuh maksudnya? Panas penuh itu maksudnya adalah panas ekses, ya. Panas patogen. If there is no coating, jika tidak ada selaput, maka mengindikasikan empty heat, menunjukkan keadaan dari panas kosong atau panas yang disebabkan oleh keadaan defisiensi. Jadi panas itu ada dua macam ya teman-teman ya. Lidah yang awalnya pucat itu lama-lama bisa menjadi merah. Lama-lama bisa menjadi merah dalam jangka panjang. Lidah pucat taruhlah awalnya itu defisiensi darah. Defisiensi darah ini bisa berkembang menjadi defisiensi yin. Ya, kalau keadaannya masih defisiensi yin, warnanya masih normal, warna merah pucat. Tetapi lama-lama keadaan defisiensi yin ini bisa berubah menjadi kondisi yang lebih parah yang disebut sebagai panas kosong atau panas defisiensi. Lidahnya merah tetapi tidak ada selaput atau selaputnya itu terkelupas, ya. Atau selaputnya terkelupas. Ini menunjukkan kondisi panas kosong atau panas defisiensi, yaitu panas yang disebabkan dari kondisi defisiensi. Kita lihat contohnya ya. Di sini red tongue body color ini yang dimaksud lidah merah yaitu terlalu merah. Ya, selain merah, di sini juga mulai ada rona keunguan ya, rona keunguan yang menunjukkan darah stasis atau darah mandek nih contoh ya. Kemudian ini juga ada red point on the tongue side. Ini ada bintik-bintik merah ini lihat, bintik-bintik merah nih, bintik merah. Ini juga menandakan eh, apa namanya panas. Red tip, ujung lidah berwarna merah, usually on red tongue, ujung lidah yang berwarna merah atau lebih merah, ya, indicates heart fire. Ini mengindikasikan api jantung or heart empty heat atau eh, panas jantung yang defisiensi, panas defisiensi yang ada di jantung. Ya. According to whether the tongue has a coating or not. Ini didasarkan penilaian ini didasarkan apakah lidah itu ada selaputnya atau tidak. Ada pertanyaan? Apakah panas kosong selalu dari kondisi dingin at- yang parah? Panas kosong itu selalu dari kondisi defisiensi yin, kekurangan yin. Dari kekurangan yin. Kekurangan yin itu bisa berkembang dari
eh, bermacam-macam kondisi ya. Pada awalnya dingin bisa, pada awalnya dahak akumulasi bisa, pada awalnya defisiensi Cilimpa bisa, pada awalnya PPL dari angin bisa, awalnya dari eh, apa namanya stagnasi Ci, ya bisa. Ya lama-lama menggerogoti yin, lama-lama defisiensi yin. Ya, pada kondisi defisiensi yin itu adalah kondisi yang kronis, kondisi yang kronis. Kalau panas kosong maka lebih kronis lagi. Simptomnya atau gejalanya bisa aneka macam penyakit-penyakit kronis. Jadi sampai mana? Jadi panas pada ujung lidah itu menandakan panas jantung atau api jantung, bisa tipe ekses atau tipe defisiensi. According to whether the tongue has a coating or not, berdasarkan apakah lidah itu mempunyai selaput atau tidak. Kalau masih ada selaputnya, maka kondisinya ekses. Masih ekses. Kalau sudah tidak ada selaput, selaputnya hilang, maka panasnya adalah panas defisiensi. In severe cases, pada kasus yang parah, the tip can be also be swollen. Pada kasus yang parah, ujungnya itu bisa jadi bengkak and have red point on it dan memiliki bintik-bintik merah pada ujungnya. Jadi selain bengkak juga ada bintik-bintik merah. Itu pada kasus yang lebih parah. Kemudian red side indicate liver fire. Adapun jika warna merah itu ada di sisi pinggir, di sini ya, di area pinggir seperti ini, di pinggirnya lebih merah. Ya, ada kan lidah yang tengahnya nggak terlalu merah tapi pinggir-pinggirnya saja merah. Ini menandakan apa? Panas di liver atau jika merahnya merah tua maka api liver. Hmm. Kemudian selain liver juga kandung empedu. Jadi sisi samping ini menunjukkan keadaan dari liver dan kandung empedu. If there is a coating maka apa namanya api liver atau atau panas kandung empedu, atau jika tidak ada selaput maka panas kosong pada liver, ya, panas kosong pada liver. In severe cases, pada kasus yang lebih parah, they may also be swollen and display red point. Pada kasus yang lebih parah maka bisa jadi ada bengkak lidahnya dan juga ada bintik-bintik merah. Selain merah ada tambahan bintik-bintik merah, maka kasusnya lebih parah. Red center indicate heat. Kemudian merah di area tengah lidah ini menandakan keadaan lambung yang panas, baik itu panas ekses maupun panas defisiensi. Bedanya apa? Bedanya ada selaput atau tidak. Jika tidak ada selaputnya, maka panasnya adalah panas defisiensi. Kemudian red tongue, lidah merah, are likely to have red point or spot. Lidah merah itu, ya, kadang-kadang mempunyai bintik-bintik merah. There are res papillae yang disebabkan secara mikro kalau kita lihat di mikroskop. Ini ada papila yang naik lebih panjang ya dan berwarna lebih merah. And always indicate heat, ini selalu mengindikasikan panas. Jadi bintik-bintik yang berwarna merah ini mengindikasikan panas. If they are rather large, called spot rather than point. Jika lebih besar, ya bintiknya lebih besar ukurannya, jadi apa namanya? Kalau bintiknya lebih besar, ya mungkin apa ya Indonesianya? Ya, ya, bintik atau ya pokoknya bintik lebih besar gitu ya. In addition to heat, ya, maka jika bintik itu lebih besar, maka selain ada panas juga ada darah stasis. Juga ada darah stasis. Jadi ciri darah stasis itu tidak hanya lidah ronanya keunguan, tapi juga
Bintik yang ukurannya lebih besar ini juga menandakan panas disertai darah stasis. Kemudian red point, bintik-bintik atau eh, apa ya, titik-titik atau bintik yang berwarna merah ini perbedaan antara point dan spot gitu. Jadi eh, eh, spot itu ukurannya lebih besar daripada point. Are frequently seen on the tip. Ya, ini bintik yang berwarna merah ini lebih sering dijumpai pada ujung lidah. Ujung lidah ini adalah area dari jantung ya. Sehingga bintik yang berwarna merah di ujung ini menandakan api jantung. On the side, adapun jika di sisi pinggir, pinggir dari lidah, maka menandakan api liver. Jika lokasinya ada di akar atau pangkal lidah, maka mengindikasikan heat in the lower burner, panas di, ya, mengindikasikan adanya panas di jiau bawah, ya, panas di jiau bawah ya, mengindikasikan panas di jiau bawah. Oke, kita lihat berikutnya yaitu deep red. Ada pertanyaan apa ini? Api jantung disebabkan emosi jantung. Bisa, api jantung itu bisa disebabkan oleh emosi. Jantung, apa emosi jantung? Emosi jantung itu misalnya terlalu gembira atau terkejut. Tetapi juga emosi lainnya. Emosi marah juga, emosi takut juga, emosi sedih juga mempengaruhi jantung. Loh, kok bisa? Kan marah itu milik liver. Ya bisa. Kan sedih itu milik paru-paru. Ya bisa. Kan takut milik ginjal. Ya, bisa. Kenapa? Karena seluruh emosi itu yang bisa merasakan adalah sen. Sen itu tempatnya di jantung. Jadi emosi apapun itu mempengaruhi jantung. Jadi belum tentu ketika lidah itu ujungnya merah, belum tentu dia dipengaruhi oleh faktor emosi yang berkaitan dengan jantung. Ada kemungkinan lain dari mana? Dari ya panas lambung, ya. Panas lambung yang naik membuat jantung ikut panas. Ada kemungkinan lain nggak? Ada. Ya, ujung lidah merah itu bisa jadi karena invasi patogen angin panas. Patogen angin panas itu juga mempengaruhi area dada. Area dadanya jadi lebih merah ya. Yaitu jantung dan paru-paru jadi lebih merah ya kan? Nah, ya. Kita masih ingat dalam pelajaran boxing bahwa kulit ini dikuasai oleh paru-paru. Jadi angin panas itu masuk ke tubuh kita melalui kulit ya kan? Kulitnya jadi panas. Lapisan colinya panas. Sedangkan coli ini dikuasai oleh paru-paru. Paru-paru itu pada lidah ada di sepertiga ujung. Jadi ketika invasi angin panas, ini sepertiga ujung, ini bisa berwarna merah. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memvonis lidah merah di area ujung. Ini pasti jantung yang problem. Ya, tidak bisa. Harus di cross check. Ya, harus di cross check dengan parameter-parameter yang lainnya. Ya, ini kita pelajari nanti di pelajaran lidah ya. Nah, yang mau ikut silakan. Berikutnya, kemudian deep red, lidah yang merah tua. This is simply a shade darker than red. Ya, secara sederhana, lidah yang merah tua ini lebih gelap dibanding yang lidah merah. And its clinical significance is the same as for the red tongue. Signifikansi klinisnya itu sama dengan lidah merah, except that the condition is more severe. Kecuali kondisi lidah yang merahnya merah tua ini lebih parah ternyata teman-teman. Lidahnya merah dan merahnya tua ini lebih parah ya. Panasnya lebih parah. Ya, walaupun nampaknya kok merahnya nggak terlalu ini. Oh, ternyata merah, tapi merahnya merah tua gitu.
Ya kan nggak terlalu menyala malahan. Tapi sejatinya merah yang seperti ini, merah tua sejatinya adalah lebih panas. Walaupun nggak nampak menyala merahnya. Ya, jadi jangan terkecoh. Pengamatan warna ini perlu kejelian ya teman-teman ya. Kemudian ungu, lidah berwarna ungu. A purple tongue always indicates stasis of blood. Lidah yang berwarna ungu ini mengindikasikan darah stasis atau darah mandek. There are two types of purple color. Ada dua tipe dari lidah yang berwarna ungu, yaitu reddish purple. Ya, reddish purple. Ini ungu kemerahan dan bluish purple. Ada ungu kebiruan. Apa bedanya? Nah, mari kita simak ya. Ada bedanya. Jadi kalau reddish ini berkembang dari kondisi panas. Adapun bluish ini berkembang dari kondisi dingin. Ya, ini yang kita baca sekarang ini ya teman-teman yang baru bergabung. Yang kita baca adalah buku Masusia The Foundation of Chinese Medicine karya Giovanni Masusia. Kita lagi membahas bab diagnosa. Kebetulan diagnosa pengamatan ini sampai pada bab lidah. Ya, ya Masusia menulis buku juga ya yang lain tentang lidah yang lebih detail yang eh, kita sudah membuat rangkumannya ya dalam bahasa Indonesia. Nanti teman-teman yang mau ikut pelajaran diagnosa lidah silakan ikut atau yang mau mengulang silakan nanti bisa ikut bergabung ya. Nah, ini lidah contoh lidah yang berwarna merah dengan ada bintik merah di sisi pinggir nih. Ini bintik merah di pinggir nih. Di pinggir ada bintik-bintik berwarna merah. Oke, itu penjelasan mengenai lidah merah. Ya, mengenai lidah merah. Kita lanjutkan. Reddish purple tongue. Lidah yang berwarna merah atau berwarna ungu kemerahan. Ungu tapi kemerahan. Ini mengindikasikan panas dan juga darah stasis. And it developed from a red tongue. Di mana darah stasis ini berkembang dari kondisi panas. Gimana logikanya? Logikanya gimana? Darah stasis tapi berkembang dari kondisi panas. Ya, kita sudah pelajari